Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, serta melapangkan setiap pintu rezeki dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan membahas sebuah topik yang masih jarang diketahui oleh banyak orang, namun sering menjadi perbincangan di dunia spiritual dan keilmuan batin. Sebuah pembahasan yang bukan sekadar cerita, bukan pula sekadar mitos, melainkan pengalaman batin yang diyakini oleh banyak orang yang menempuh jalan kedekatan kepada Allah. Topik yang akan kita bahas adalah tentang tanda-tanda seseorang memiliki Khodam Al-Fatihah, sebuah pendamping spiritual yang dipercaya berasal dari energi suci surat Al-Fatihah, surah pembuka dalam Al-Quran yang memiliki kedudukan sangat agung. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, benarkah ada Khodam yang berasal dari Al-Fatihah? Benarkah ada energi pendamping yang muncul bukan dari jin atau makhluk halus, melainkan dari kekuatan ayat-ayat suci Al-Quran itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering muncul di benak banyak orang, terutama mereka yang sedang menempuh perjalanan spiritual, memperdalam ibadah, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dalam video ini, kita tidak akan membahas hal-hal yang bersifat menakut-nakuti, apalagi mengajak kepada kesirikan. Pembahasan ini akan disampaikan sebagai renungan spiritual, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna Khodam Al-Fatihah yang sesungguhnya. Penting untuk dipahami sejak awal bahwa apa yang akan dibahas bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Tidak ada ritual khusus, tidak ada perjanjian gaib, dan tidak ada jalan pintas. Semua yang akan disampaikan berkaitan erat dengan ibadah, keikhlasan, keyakinan, dan istiqomah dalam mengamalkan Al-Fatihah. Karena itulah, sangat penting bagi Anda untuk menyimak video ini hingga selesai. Jangan memotong kesimpulan di tengah jalan, karena setiap bagian saling berkaitan dan memiliki makna yang utuh. Jika dipahami setengah-setengah, dikhawatirkan justru akan menimbulkan salah tafsir dan kekeliruan dalam memahami hakikat spiritual yang sedang dibahas. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas secara perlahan dan runtut. Apa itu Khodam Al-Fatihah? Dari mana asal energinya? Bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan seseorang? Dan yang paling utama, apa saja tanda-tanda yang mungkin dirasakan oleh seseorang yang memiliki Khodam Al-Fatihah yang sangat kuat? Semua tanda yang akan dibahas bukanlah patokan mutlak, bukan pula klaim kebenaran absolut. Setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang berbeda-beda. Namun, melalui tanda-tanda ini, kita bisa melakukan introspeksi diri, merenungi kembali hubungan kita dengan Allah, serta memperbaiki niat dan ibadah agar tetap berada di jalan yang lurus. Pembahasan ini juga bertujuan untuk membuka wawasan, agar kita tidak mudah terjebak pada pemahaman yang keliru tentang dunia spiritual. Bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari makhluk, melainkan dari Allah semata. Dan jika ada energi perlindungan atau pendampingan, semua itu hanyalah bentuk kasih sayang dan pertolongan Allah kepada hambanya yang bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Maka dari itu, siapkan hati, luruskan niat, dan mari kita masuk ke pembahasan ini dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu, menjadi renungan, dan membawa manfaat bagi kehidupan lahir maupun batin kita semua. Di dalam dunia spiritual, banyak dikenal berbagai bentuk pendamping gaib yang diyakini menyertai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian orang mengenalnya sebagai energi, sebagian menyebutnya sebagai penjaga, dan ada pula yang menyebutnya sebagai Khodam. Namun dari sekian banyak jenis Khodam yang dipercaya ada, Khodam Al-Fatihah menempati kedudukan yang sangat istimewa dan dihormati. Khodam Al-Fatihah diyakini bukan berasal dari makhluk halus sebagaimana yang sering diasosiasikan dengan dunia gaib. Ia tidak berasal dari jin, tidak pula dari entitas astral yang berdiri sendiri. Khodam Al-Fatihah dipercaya sebagai manifestasi energi spiritual suci yang bersumber langsung dari surat Al-Fatihah, surah pembuka dalam Al-Quran yang memiliki kedudukan paling agung. Surat Al-Fatihah bukanlah surah biasa.
Ia disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari seluruh ayat Al-Quran. Di dalamnya terkandung pujian kepada Allah, pengakuan ketauhidan, permohonan petunjuk, dan doa perlindungan dari jalan yang sesat. Karena itulah, Al-Fatihah menjadi inti dari setiap solat dan tidak sah solat seseorang tanpa membacanya. Sebagian ulama dan ahli hikmah meyakini bahwa setiap ayat dalam Al-Fatihah mengandung energi spiritual yang sangat besar. Ketika ayat-ayat ini dibaca dengan penuh keikhlasan, keyakinan, dan istiqomah, maka energi tersebut tidak hanya berhenti sebagai bacaan lisan, tetapi meresap ke dalam jiwa dan membentuk kekuatan batin yang hidup. Dari sinilah asal-usul Khodam Al-Fatihah dipercaya muncul. Bukan sebagai makhluk yang berdiri sendiri, melainkan sebagai energi penjagaan dan pendampingan yang Allah berikan kepada hambanya yang benar-benar menjadikan Al-Fatihah sebagai jalan hidup, doa, dan sandaran batin. Khodam Al-Fatihah diyakini hadir pada orang-orang yang mengamalkan Al-Fatihah bukan sekadar sebagai bacaan rutin, tetapi sebagai bentuk penghambaan yang penuh kesadaran. Mereka membaca Al-Fatihah dalam solat dengan khusyuk, mengulanginya dalam doa, meniupkannya sebagai ikhtiar penyembuhan, serta menjadikannya pelindung dalam setiap langkah kehidupan. Perlu dipahami dengan sangat jelas bahwa Khodam Al-Fatihah bukan sesuatu yang bisa dipanggil, dipelihara, atau diperintah sesuka hati. Ia tidak bisa diminta datang dengan ritual tertentu, apalagi dengan perjanjian gaib. Kehadirannya sepenuhnya berada dalam kehendak Allah, sebagai bentuk pertolongan dan penjagaan bagi hambanya yang dikehendaki. Karena itulah, Khodam Al-Fatihah tidak dapat dilihat dalam wujud fisik sebagaimana manusia atau makhluk lain. Ia tidak menampakkan diri, tidak berbicara secara langsung, dan tidak menunjukkan eksistensinya secara kasat mata. Cara kerjanya sangat halus, seringkali tidak disadari oleh pemiliknya. Sebagian orang yang memiliki kepekaan spiritual tinggi mungkin merasakan kehadirannya sebagai energi cahaya, ketenangan batin yang luar biasa, atau rasa nyaman yang mendalam saat membaca Al-Fatihah. Namun bagi kebanyakan orang, tanda keberadaan Khodam Al-Fatihah lebih sering terlihat melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, seperti terhindar dari bahaya, dimudahkan urusan, atau dikuatkan hati di saat sulit. Yang terpenting untuk dipahami, Khodam Al-Fatihah bukan tujuan, melainkan buah dari perjalanan spiritual. Ia bukan sesuatu yang dikejar, tetapi sesuatu yang hadir sebagai konsekuensi dari ibadah yang tulus. Semakin seseorang ikhlas, sabar, dan istiqomah dalam mendekat kepada Allah, semakin besar pula kemungkinan ia dianugerahi penjagaan dan pendampingan spiritual semacam ini. Oleh karena itu, Khodam Al-Fatihah tidak pernah berdiri terpisah dari nilai tauhid. Semua kekuatan tetap berasal dari Allah semata. Khodam ini hanyalah sarana penjagaan, bukan sumber kekuatan sejati. Kesalahan terbesar adalah ketika seseorang terjebak mengagungkan Khodam, bukan mengagungkan Allah yang menciptakan dan mengizinkannya bekerja. Dengan pemahaman inilah, kita dapat melangkah ke pembahasan berikutnya dengan landasan yang benar. Setelah memahami apa itu Khodam Al-Fatihah, dari mana asalnya, dan bagaimana hakikat keberadaannya, selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu tanda-tanda bahwa seseorang mungkin memiliki Khodam Al-Fatihah yang sangat kuat. Setelah memahami pengertian dan asal-usul Khodam Al-Fatihah, kini kita perlu menempatkan pembahasan ini pada posisi yang benar, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahaminya. Hakikat Khodam Al-Fatihah tidak bisa disamakan dengan konsep Khodam yang umum dikenal dalam praktik ilmu-ilmu gaib. Ia memiliki karakter dan cara kerja yang sangat berbeda. Sebagian orang mengira bahwa Khodam adalah makhluk yang bisa dipelihara, dipanggil, atau diperintah sesuai keinginan manusia. Pemahaman seperti ini tidak berlaku pada Khodam Al-Fatihah. Khodam Al-Fatihah bukan entitas yang berdiri sendiri, bukan pula makhluk yang memiliki kehendak bebas seperti manusia atau jin. Ia adalah energi spiritual suci yang bekerja sepenuhnya atas izin dan kehendak Allah. Hakikat Khodam Al-Fatihah terletak pada energi ayat-ayat suci Al-Quran yang hidup di dalam diri seseorang. Ketika Al-Fatihah dibaca dengan kesadaran penuh, dengan keikhlasan, keyakinan, dan istiqomah,
ayat-ayat tersebut tidak hanya menjadi bacaan di lisan, tetapi meresap ke dalam hati dan membentuk kekuatan batin yang nyata. Energi inilah yang kemudian dipercaya berfungsi sebagai penjagaan, pendampingan, dan penguatan spiritual. Namun perlu ditegaskan kembali, energi ini bukanlah kekuatan yang berdiri terpisah dari Allah. Ia hanyalah perantara, sedangkan sumber kekuatan sejati tetap berasal dari Allah semata. Cara kerja Khodam Al-Fatihah sangat halus dan tidak mencolok. Ia tidak bekerja dengan cara menampakkan keajaiban yang spektakuler, melainkan melalui perubahan-perubahan kecil namun bermakna dalam kehidupan seseorang. Misalnya, seseorang menjadi lebih tenang menghadapi masalah, lebih kuat menahan godaan, dan lebih lapang dalam menerima takdir. Dalam banyak kasus, orang yang memiliki Khodam Al-Fatihah justru tidak menyadari bahwa dirinya sedang dijaga atau didampingi. Mereka hanya merasakan bahwa hidup terasa lebih ringan, hati lebih mantap, dan jalan keluar selalu muncul di saat-saat sulit. Perlindungan datang tanpa disadari, dan bahaya seringkali terhindarkan tanpa penjelasan logis. Hakikat lain dari Khodam Al-Fatihah adalah bahwa ia tidak bekerja tanpa adab dan akhlak. Energi ini tidak akan aktif pada orang yang sombong, gemar berbuat maksiat, atau menggunakan agama untuk kepentingan duniawi semata. Semakin seseorang menjaga niat, adab, dan akhlaknya, semakin kuat pula energi spiritual yang menyertainya. Khodam Al-Fatihah juga tidak bekerja untuk memenuhi hawa nafsu. Ia tidak hadir untuk kekayaan instan, kekuasaan, atau kesaktian yang dibanggakan. Sebaliknya, ia bekerja untuk menjaga pemiliknya agar tetap berada di jalan yang lurus, terhindar dari bahaya, dan diberi kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Dalam praktiknya, cara kerja Khodam Al-Fatihah sering terlihat saat seseorang membaca Al-Fatihah dalam kondisi tertentu. Misalnya ketika berada di tempat yang terasa berat, gelap, atau penuh energi negatif, lalu suasana tersebut perlahan menjadi lebih tenang setelah Al-Fatihah dibaca. Ini bukan karena suara bacaan semata, melainkan karena energi spiritual yang bekerja secara halus. Khodam Al-Fatihah juga dipercaya berfungsi sebagai pelindung batin. Ketika seseorang berada di persimpangan pilihan, energi ini membantu menenangkan hati agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Banyak orang merasakan bahwa mereka ditarik, menjauh dari bahaya, meski tidak tahu secara pasti apa yang sedang terjadi. Namun, semua ini tidak datang secara tiba-tiba. Hakikat Khodam Al-Fatihah menuntut kesabaran dalam beribadah. Ia tumbuh seiring dengan waktu, seiring dengan ketekunan seseorang dalam membaca Al-Fatihah, memperbaiki niat, dan membersihkan hati dari penyakit batin. Karena itulah, Khodam Al-Fatihah bukan sesuatu yang bisa diburu atau dipamerkan. Ia hadir sebagai amanah, bukan sebagai kebanggaan. Orang yang benar-benar memiliki pendampingan spiritual ini justru cenderung rendah hati, tidak banyak bicara, dan semakin sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah kehendak Allah. Setelah memahami hakikat dan cara kerja Khodam Al-Fatihah ini, kita akan memasuki pembahasan yang lebih konkret. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda awal yang dapat dirasakan, dimulai dari tanda pertama dan tanda kedua, yang seringkali muncul secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami apa itu Khodam Al-Fatihah, dari mana asal-usulnya, serta bagaimana hakikat dan cara kerjanya dalam kehidupan seseorang, kini kita memasuki inti pembahasan yang paling banyak ingin diketahui. Pada bagian ini, kita akan membahas tanda-tanda awal yang sering muncul pada seseorang yang diyakini memiliki Khodam Al-Fatihah yang sangat kuat. Tanda-tanda ini tidak selalu muncul secara bersamaan, dan tidak semua orang mengalaminya dengan cara yang sama. Namun, bagi mereka yang peka dan jujur terhadap pengalaman batinnya, tanda-tanda ini seringkali terasa nyata dan berulang. Tanda pertama, yaitu merasakan kehadiran energi yang sangat kuat di sekitar diri. Pernahkah Anda merasakan seolah-olah ada sesuatu yang selalu menjaga dan mengawasi Anda, meskipun Anda sedang sendirian? Terutama ketika berada di tempat yang sunyi, gelap, atau saat berjalan sendirian di malam hari. Perasaan ini bukan rasa takut, melainkan lebih kepada rasa aman yang aneh,
seolah ada perlindungan yang tidak terlihat. Bagi orang yang memiliki Khodam Al-Fatihah, sensasi ini sering muncul secara alami. Energi pendamping tersebut begitu kuat hingga terkadang membuat tubuh bereaksi secara fisik. Misalnya, bulu kuduk berdiri dengan sangat kuat, tubuh merinding tanpa sebab yang jelas, atau tiba-tiba muncul perasaan waspada yang mendalam. Dalam kondisi tertentu, tubuh bisa terasa lebih ringan atau justru terasa berat secara tiba-tiba. Hal ini bukan disebabkan oleh kelelahan fisik, melainkan interaksi antara energi spiritual dalam diri dengan energi lingkungan di sekitarnya. Ketika berada di tempat yang memiliki vibrasi rendah atau energi negatif, tubuh seakan memberikan peringatan agar lebih berhati-hati. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitar Anda pun seringkali merasakan aura yang berbeda. Tanpa Anda sadari, sebagian orang mungkin merasa segan, lebih menghormati, atau bahkan enggan berbuat buruk kepada Anda. Orang yang berniat jahat terkadang tiba-tiba mengurungkan niatnya tanpa alasan yang jelas. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan dari energi Khodam Al-Fatihah yang bekerja secara halus. Jika pengalaman-pengalaman seperti ini sering terjadi dalam hidup Anda, dan Anda tidak pernah melakukan ritual atau praktik tertentu, maka besar kemungkinan ada energi spiritual kuat yang menyertai langkah Anda. Tanda kedua, yaitu mimpi-mimpi yang syarat dengan simbol spiritual. Dalam dunia spiritual, mimpi sering dianggap sebagai jembatan antara alam sadar dan alam batin. Bagi pemilik Khodam Al-Fatihah, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Banyak dari mimpi tersebut terasa sangat nyata, seolah benar-benar dialami, dan meninggalkan kesan mendalam setelah terbangun. Mimpi-mimpi ini sering menampilkan simbol-simbol tertentu, seperti bertemu sosok berjubah putih, kakek tua yang berwibawa, atau berada di tempat yang terasa sangat suci dan menenangkan. Ada pula mimpi di mana seseorang mendengar ayat-ayat suci bergema di dalam hati, meskipun tidak terdengar jelas di telinga. Dalam beberapa mimpi, Anda mungkin merasa sedang diajarkan sesuatu, diberi nasihat, atau dibimbing ke arah tertentu. Pesan-pesan ini tidak selalu berbentuk kata-kata, tetapi bisa berupa perasaan yang sangat kuat ketika bangun tidur, seolah ada pesan penting yang harus direnungkan. Ada pula mimpi yang memperlihatkan peristiwa berbahaya, seperti dikejar, terjatuh, atau berada dalam situasi genting, namun pada akhirnya Anda selalu selamat. Mimpi seperti ini sering ditafsirkan sebagai tanda perlindungan spiritual yang bekerja dalam kehidupan Anda, bukan hanya di alam mimpi, tetapi juga di dunia nyata. Beberapa orang yang memiliki Khodam Al-Fatihah bahkan sering bermimpi melihat tulisan ayat-ayat Al-Quran atau mendengar suara yang membimbing mereka dalam mengambil keputusan hidup. Mimpi-mimpi ini terasa berbeda dari mimpi biasa karena membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Yang perlu ditekankan, mimpi-mimpi ini tidak datang untuk membuat seseorang merasa istimewa atau lebih tinggi dari orang lain. Sebaliknya, mimpi tersebut seringkali justru membuat seseorang semakin rendah hati, lebih berhati-hati dalam bersikap, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jika Anda sering mengalami mimpi-mimpi seperti ini, dan merasakan bahwa mimpi tersebut bukan sekadar hayalan, melainkan memiliki makna yang mendalam, maka bisa jadi itu adalah salah satu tanda bahwa Khodam Al-Fatihah sedang aktif dalam kehidupan spiritual Anda. Pada bagian selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan ke tanda ketiga dan tanda keempat, yang berkaitan dengan kemampuan penyembuhan alami dan kepekaan spiritual terhadap kejadian gaib. Setelah membahas tanda pertama dan kedua, kini kita melanjutkan pada tanda-tanda berikutnya yang lebih terasa dalam interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Pada bagian ini, kita akan membahas tanda ketiga dan tanda keempat, yang seringkali muncul secara alami tanpa pernah disadari oleh pemiliknya. Tanda ketiga, yaitu kemampuan penyembuhan yang muncul tanpa disadari. Pernahkah Anda berada di dekat seseorang yang sedang sakit, lelah, atau mengalami tekanan batin? Lalu setelah berbincang atau berada di dekat Anda, orang tersebut merasa lebih tenang dan kondisinya membaik? Jika hal ini sering terjadi, bisa jadi ada energi spiritual dalam diri Anda yang bekerja secara alami. Pemilik Khodam Al-Fatihah seringkali memiliki energi penyembuhan yang tidak dipelajari secara khusus.
Mereka bukan tabib, bukan pula dukun, dan tidak pernah belajar ilmu pengobatan batin. Namun, kehadiran mereka saja sudah cukup membawa ketenangan bagi orang lain. Dalam beberapa kasus, ada orang yang merasa sakit kepalanya berkurang hanya dengan duduk di dekat Anda. Ada pula yang merasa dadanya lebih lega setelah berbicara atau didoakan secara sederhana. Bahkan, ada yang sembuh setelah diminumkan air yang sebelumnya dibacakan surat Al-Fatihah oleh Anda, meskipun Anda tidak pernah berniat menjadi penyembuh. Tangan Anda mungkin terasa lebih hangat saat menyentuh bagian tubuh seseorang yang sedang sakit. Rasa hangat ini bukan panas biasa, melainkan sensasi energi yang mengalir secara halus. Semua ini terjadi tanpa niat pamer, tanpa ritual khusus, dan tanpa kesadaran bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Beberapa individu dengan khodam Al-Fatihah bahkan mampu membantu penyembuhan seseorang hanya dengan membaca doa atau ayat-ayat suci secara lirih. Mereka tidak mengklaim kesaktian, karena mereka sendiri seringkali tidak memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Semua mengalir begitu saja sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Tanda keempat, yaitu kepekaan spiritual yang tajam terhadap kejadian gaib. Kepekaan ini bukan berarti seseorang dapat melihat makhluk halus dengan mata kepala. Kepekaan ini lebih berupa kemampuan merasakan energi di suatu tempat atau pada seseorang. Anda mungkin pernah memasuki sebuah rumah atau ruangan yang bagi orang lain terasa biasa saja. Namun bagi Anda terasa berat, dingin, atau seolah ada yang mengawasi. Sebaliknya, Anda juga bisa merasakan tempat yang terasa sangat nyaman dan menenangkan, meskipun tampak sederhana. Kepekaan ini membuat Anda lebih waspada terhadap lingkungan, meski Anda tidak tahu secara pasti apa penyebabnya. Pemilik khodam Al-Fatihah seringkali mampu merasakan niat buruk seseorang tanpa harus melihat tanda-tanda yang jelas. Ada perasaan tidak nyaman saat berhadapan dengan orang tertentu, meskipun secara lahiriah orang tersebut bersikap baik. Perasaan ini bukan prasangka, melainkan intuisi batin yang muncul secara spontan. Dalam beberapa situasi, Anda mungkin mengalami firasat kuat tentang sesuatu yang akan terjadi. Misalnya, tiba-tiba terlintas perasaan bahwa seseorang akan mengalami masalah, atau Anda merasa harus menghindari suatu tempat tanpa alasan yang jelas. Firasat ini seringkali terbukti benar, meskipun awalnya terasa aneh. Saat membaca doa atau ayat suci, kepekaan ini menjadi semakin kuat. Jika ada makhluk tak kasat mata atau energi negatif di sekitar Anda, mereka biasanya akan merasa tidak nyaman. Bahkan, ada yang langsung menjauh atau menghilang ketika Anda mulai membaca surat Al-Fatihah. Hal ini bukan karena Anda memiliki kekuatan pribadi, melainkan karena energi spiritual Al-Fatihah yang bekerja sebagai pelindung. Energi ini menciptakan benteng batin yang membuat gangguan gaib sulit mendekat. Pemilik khodam Al-Fatihah seringkali tidak menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan ini. Mereka hanya merasa bahwa hidupnya dipenuhi oleh peringatan-peringatan halus yang membantu mereka menghindari bahaya dan gangguan. Jika dalam kehidupan sehari-hari Anda sering mengalami hal-hal seperti ini, merasa waspada tanpa sebab, mampu merasakan energi lingkungan, serta mendapati bahwa gangguan gaib menjauh ketika Anda membaca Al-Fatihah, maka bisa jadi Anda memiliki khodam Al-Fatihah yang sangat kuat dalam melindungi Anda dari berbagai ancaman spiritual. Pada bagian berikutnya, kita akan melanjutkan ke tanda kelima dan tanda keenam, yang berkaitan dengan perlindungan gaib yang sering terjadi tanpa disadari dan kekuatan luar biasa dalam bacaan Al-Fatihah. Kini kita memasuki tanda-tanda yang seringkali baru disadari setelah direnungkan kembali. Pada bagian ini, kita akan membahas tanda kelima dan tanda keenam, yang berkaitan langsung dengan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari serta kekuatan bacaan Al-Fatihah itu sendiri. Tanda kelima, yaitu perlindungan gaib yang sering terjadi tanpa disadari. Pernahkah Anda berada dalam suatu situasi yang seharusnya berbahaya, namun entah bagaimana Anda selamat tanpa mengalami apapun? Misalnya, hampir mengalami kecelakaan, namun tiba-tiba langkah Anda terhenti. Atau tangan Anda terasa seperti ditarik ke belakang sehingga Anda tidak melangkah ke tempat yang berisiko.
Kejadian-kejadian seperti ini seringkali dianggap sebagai kebetulan, padahal bisa jadi ada perlindungan yang sedang bekerja. Pemilik Khodam Al-Fatihah sering mengalami kejadian di mana bahaya seolah mendekat, lalu menghilang begitu saja. Dalam beberapa situasi, kendaraan di sekitar tiba-tiba mengubah arah, seseorang yang berniat jahat mendadak mengurungkan niatnya, atau keadaan berbahaya terhalang oleh peristiwa tak terduga. Ketika ada orang yang berniat mencelakai, menipu, atau mencuri, rencana tersebut seringkali gagal tanpa sebab yang jelas. Pelaku bisa saja tiba-tiba merasa takut, gelisah, kehilangan keberanian, atau mengalami kejadian aneh yang membuat niat jahatnya terhenti. Semua ini terjadi tanpa campur tangan langsung dari pemilik Khodam, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menjaga dari kejauhan. Selain perlindungan fisik, perlindungan gaib juga bekerja pada level energi. Pemilik Khodam Al-Fatihah sering terlindungi dari santet, kiriman energi negatif, atau gangguan makhluk halus. Ketika berada di lingkungan dengan energi negatif yang kuat, tubuh bisa bereaksi secara spontan, seperti muncul rasa panas, getaran halus, atau perasaan tidak nyaman yang datang tiba-tiba. Reaksi ini bukan pertanda bahaya, melainkan tanda bahwa energi pelindung sedang aktif. Khodam Al-Fatihah berfungsi sebagai penjaga fisik dan spiritual, siap menghadapi ancaman yang tidak kasat mata. Itulah sebabnya, banyak pemilik Khodam ini sering selamat dari kejadian yang secara logika sulit dijelaskan. Tanda keenam, yaitu bacaan Al-Fatihah Anda memiliki efek yang sangat kuat. Bagi orang yang memiliki Khodam Al-Fatihah, membaca surat ini bukan sekadar rutinitas. Setiap kali Al-Fatihah dilantunkan, ada energi yang terasa mengalir dalam tubuh. Sensasi ini bisa berupa ketenangan mendalam, perasaan tubuh menjadi lebih ringan, atau hati yang tiba-tiba terasa lapang. Pernahkah Anda membaca Al-Fatihah di suatu tempat yang terasa berat atau gelap, lalu suasana di tempat tersebut perlahan menjadi lebih nyaman? Perubahan ini bukan imajinasi. Itu adalah hasil dari energi Al-Fatihah yang bekerja, diperkuat oleh pendampingan spiritual yang menyertainya. Doa yang dipanjatkan setelah membaca Al-Fatihah juga sering terasa lebih mustajab. Permohonan yang disampaikan dengan tulus seringkali dikabulkan lebih cepat, atau setidaknya diberikan jalan keluar yang tidak terduga. Hal ini bukan berarti semua keinginan akan langsung terpenuhi, melainkan Allah memberikan apa yang paling dibutuhkan oleh hambanya. Dalam beberapa keadaan, bacaan Al-Fatihah Anda juga memengaruhi orang lain. Orang yang sedang gelisah bisa menjadi tenang setelah mendengarnya. Orang yang emosinya memuncak bisa mereda tanpa alasan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa energi bacaan tersebut tidak hanya bekerja dalam diri Anda, tetapi juga memancar ke sekitar. Yang perlu diingat, kekuatan bacaan ini bukan berasal dari suara, bukan pula dari teknik membaca. Kekuatan ini muncul dari keikhlasan, keyakinan, dan kedalaman hubungan batin dengan Allah. Khodam Al-Fatihah hanya berfungsi sebagai perantara penjagaan, bukan sebagai sumber kekuatan itu sendiri. Semakin sering Al-Fatihah dibaca dengan penuh kesadaran, semakin kuat pula energi spiritual yang menyertainya. Namun, kekuatan ini tidak boleh digunakan untuk kesombongan atau tujuan duniawi semata. Justru, tanda paling jelas dari kekuatan bacaan ini adalah semakin tunduknya hati kepada Allah dan semakin lembutnya sikap terhadap sesama. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tanda ketujuh, yang menjadi penutup dari rangkaian tanda ini, yaitu kemampuan mengusir makhluk halus tanpa disadari, sekaligus penegasan tentang peran Khodam Al-Fatihah sebagai pelindung terakhir dalam ranah spiritual. Setelah memahami 6 tanda sebelumnya, kini kita akan membahas tanda ketujuh, yang menjadi penegasan sekaligus puncak dari kekuatan perlindungan Khodam Al-Fatihah dalam kehidupan seseorang. Tanda ketujuh, yaitu kemampuan mengusir makhluk halus tanpa disadari. Pada orang-orang tertentu, kehadiran mereka saja sudah cukup untuk mengubah suasana di suatu tempat. Ruangan yang sebelumnya terasa berat, pengap, atau tidak nyaman, tiba-tiba terasa lebih ringan dan tenang ketika mereka masuk. Mereka tidak melakukan ritual apapun, tidak membaca mantra tertentu, dan bahkan tidak menyadari bahwa perubahan itu sedang terjadi.
Hal ini dipercaya terjadi karena energi Khodam Al-Fatihah yang menyertai mereka bekerja secara otomatis. Makhluk halus atau energi negatif merasa tidak nyaman berada di sekitar energi suci yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Akibatnya, mereka memilih untuk menjauh atau menghilang tanpa perlawanan. Banyak orang yang tanpa disadari memiliki kemampuan ini. Misalnya, seseorang pindah ke rumah yang sebelumnya sering mengalami gangguan gaib. Anehnya, sejak orang tersebut tinggal di sana, gangguan-gangguan itu perlahan menghilang. Tidak ada ritual pembersihan khusus, tidak ada panggilan ustaz, hanya kehadiran seseorang yang rutin membaca Al-Fatihah dalam kehidupannya. Ada pula kejadian di mana seseorang mendengar suara aneh, langkah kaki, atau gangguan tak kasat mata di rumah. Namun ketika ia mulai membaca Al-Fatihah atau ayat suci lainnya, gangguan itu langsung berhenti. Bahkan, tanpa disadari, bacaan tersebut seperti menjadi perintah halus bagi makhluk halus untuk pergi. Dalam kondisi tertentu, pemilik Khodam Al-Fatihah secara tidak sadar memancarkan energi ketegasan spiritual. Energi ini bukan berupa ancaman, melainkan pancaran ketauhidan yang kuat. Makhluk halus memahami batasan ini dan tidak berani melanggar wilayah perlindungan tersebut. Kemampuan ini tidak muncul untuk menakut-nakuti atau menunjukkan kelebihan diri. Justru, banyak pemilik Khodam Al-Fatihah yang sama sekali tidak menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan tersebut. Mereka hanya merasa bahwa hidupnya cenderung tenang, minim gangguan gaib, dan terlindungi dari hal-hal yang tidak terlihat. Jika Anda sering mendapati bahwa kehadiran Anda membuat suasana lebih damai, gangguan gaib berkurang, atau energi negatif di suatu tempat melemah, maka besar kemungkinan Khodam Al-Fatihah bekerja sebagai penjaga spiritual Anda. Namun sekali lagi, semua ini terjadi semata-mata karena izin Allah, bukan karena kekuatan pribadi. Sebagai penutup, penting untuk menegaskan kembali bahwa Khodam Al-Fatihah bukanlah tujuan akhir dari perjalanan spiritual. Ia hanyalah bentuk penjagaan dan pendampingan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang ikhlas, sabar, dan istiqomah dalam beribadah. Semua tanda yang telah dibahas dari bagian pertama hingga bagian ketujuh bukanlah alat untuk mengklaim keistimewaan diri. Justru, tanda paling utama dari seseorang yang benar-benar dekat dengan Allah adalah semakin rendah hati, semakin tenang, dan semakin berserah diri dalam menjalani kehidupan. Jika Anda merasa memiliki beberapa tanda yang telah disebutkan, janganlah merasa lebih tinggi dari orang lain. Jadikan hal tersebut sebagai pengingat untuk memperbaiki niat, memperkuat ibadah, dan menjaga akhlak. Sebab, energi spiritual yang sejati hanya akan bertahan pada hati yang bersih dan niat yang lurus. Teruslah membaca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran, bukan sekadar rutinitas. Jadikan ia sebagai doa, perlindungan, dan penghubung batin kepada Allah. Serahkan segala urusan kepadanya, karena hanya Allah lah sumber segala kekuatan, perlindungan, dan pertolongan. Semoga pembahasan ini dapat menjadi renungan yang bermanfaat, menambah pemahaman, dan membawa ketenangan bagi siapapun yang mendengarnya. Jika ada kebenaran di dalamnya, itu semua datang dari Allah. Dan jika ada kekeliruan, itu semata-mata berasal dari keterbatasan manusia. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini hingga selesai. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.